Terus mau kamu apa? Mau buat hidup kamu lebih baik. Tahu nggak, 10 tahun terakhir perfilman Indonesia lagi naik daun. Dan tebak, genre apa yang paling booming? Ya, horor. Mulai dari horor klasik yang kembali ke layar, sampai tren horor yang viral langsung diangkat jadi film. Bahkan, selebgram dengan jutaan followers juga ikut meramaikan layar lebar, bikin film makin relate dengan anak muda. Tapi, di balik semua itu, ada sosok-sosok luar biasa. Penulis, sutradara, aktor, sampai produser, mereka konsisten berkarya dengan keyakinan bahwa film Indonesia bisa terus bersaing, bahkan jadi kebanggaan bangsa. 10 tahun, banyak tren silih berganti. Tapi, satu hal yang pasti, optimisme dan konsistensi. Merekalah yang jadi nyawa perfilman Indonesia. Semua momen seru dan tak terlupakan di mana kita bisa belajar, saling mendukung, dan tentunya have fun bareng. Kegiatan interaktif yang bikin kita berpikir, tantangan seru yang bikin kita makin dekat. Wait Nice Day bukan cuma soal kesenangan, tapi juga bagaimana kita semua bisa tumbuh bersama. Kalau misalkan penjelasan dari Abang, ini kan berarti menjadi dinamika, dilema industri film ya Bang ya. Dalam artian antara idealisme atau kapitalisme seorang ataupun sebuah PH di situ sangat sangat diuji ya Bang ya. Bagaimana ya kayak misalkan kita KKN, itu kan cerita KKN itu kan sangat-sangat kapitalis kan. Udah dibaca jutaan tweet, diproduksi, ternyata meledak juga gitu Bang. Ini menurut Abang, tren-tren seperti ini apakah akan menjadi enceng gondong untuk penjaga keseimbangan di industri film atau gimana, Bang? Jangan salah, sebenarnya cerita-cerita seperti ini itu udah berkembang dari jauh-jauh hari sebelum mungkin fenomena KKN ini kan karena fenomena banget. Sebenarnya ini jauh-jauh dari zaman dulu pun sebenarnya begitu dong. Kita bicara tentang catatan catatan si Boy itu dari drama radio, dok. Oh iya, benar juga ya. Lupus dari mana? Dari majalah. Oh. Olga iya, benar juga ya, Bang ya. Sebagainya gitu kan. Jadi kalau kamu bicara bahwa ini apakah ini hanya sementara gimana? Enggak, ini formula yang memang udah dari zaman bahala sebenarnya. Cuma medianya beda-beda, ada yang dari novel, ada yang dari komikan, ada yang dari kan macam-macam kan, media itu kan macam-macam. Dulu kan mungkin nggak ada sosial media, makanya dulu catatan si Boy itu dari drama radio di remake menjadi film. Terus ada lagi drama radio zaman dulu itu Toto Tinula, Saung Sepuh. Oh iya. Jadi kamu jangan bilang bahwa sekarang aja modelnya dari thread sosial media, karena sekarang yang digendungi orang sosial media gitu loh. Jadi nah kayak film itu pemula yang dari zaman bahala-bahala sebenarnya, dari zaman dulu gitu loh. Cuma dengan media-media yang berbeda aja. Jadi kalau ditanya apakah ini akan terus ada? Akan ada dong, karena menurut saya kenapa akan ada? Karena itu adalah sesuatu yang paling gampang dijual gitu loh. Tinggal bagaimana ngemasnya aja. Produk lo itu udah bisa dikemas dengan bagus nggak, sehingga akan menjadi fenomena yang akan selalu diingat. Jadi kalau ditanya
apakah KKN salah? Enggak, karena kalau kita bicara salah, Saur Supu apa kabarnya? Toto Tinlor apa kabarnya? Catatan si Boy? Oke, iya ya. Oke, berarti memang netizen kayak seperti saya karena terpapar dari sosial media, jadi POV-nya itu khusus untuk sosial media. Saya Yes. benar. Jadi terbuka nih sekarang. Jadi Iya. saya tidak mengecilkan selebgram nih. Iya. Katanya dari zaman dulu juga begitu kan. Kalau dulu kan mungkin diangkat dari couple boy, model. Karena Iya ya. yang sering muncul di majalah diajak main film. Kan juga sama kan? Iya, karena media dan zamannya sudah berkembang ya, Bang ya. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, Bang, yang menjadi pertanyaan selanjutnya nih, Bang, ya selain yang viral-viral atau segala macam kayak gitu kan, Bang. Berarti di situ ada tuntutan pasar dong ya untuk yang kayak orang-orang PH ini selalu ngincer, oh pasar lagi minat ini, ayo rame-rame bikin, lagi pasar lagi ini gitu. Nah, gimana tuh, Bang? Ini masalah. Jadi sebenarnya kalau bicara masyarakat mengkritik juga okay. Kenapa yang viral-viral diangkat? Nah, yang jadi problem adalah ketika produser itu latah Oke. dan egois gitu. Latah dan egois itu artinya ketika ada viral diangkat film kan, padahal kan gak cocok diangkat film. Tidak semua yang viral itu kan bisa dijadikan film kan? Benar nggak? Ya, Benar. maksudnya jangan sampai lu sebagai produser atau sebagai PH itu jadi kayak latah doang gitu. Viral sedikit, ya contoh misalnya ada tentang viral apa, nggak tahu apa gitu, tiba-tiba dijadikan film gitu. Menurut saya itu sesuatu yang ketika itu mereka itu membabi buta. Nah, itu yang salahnya di situ. Makanya berhak masyarakat akhirnya viral-viral dikit jadiin film. Tapi sebenarnya viral yang punya potensi dijadiin film itu nggak masalah. Contohnya gini, beberapa di luar negeri juga sama kok, kayak Minecraft itu kan dari video game yang viral dan sebagainya terus dijadikan film gitu loh, atau beberapa Mario Bros dan sebagainya terus jadi film juga kan gitu loh. Banyak hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya media kita bisa bangun gitu loh. Maksudnya banyak lah film-film yang mungkin dari video game terus tiba-tiba diangkat jadi film, ya kan? Kan karena video gamenya juga laku dong. Kalau video gamenya nggak laku, ngapain saya ngangkat film? Ya kan? Iya ya. Kayak Mortal Kombat gitu loh, dari video game kan, gitu loh. Terus kenapa? Berarti jadi bagaimana mengemas bahwa yang viral itu tapi tidak tetap kreatif gitu loh, bukan yang ikut-ikutan yang tiba-tiba ada sesuatu yang nggak banget lah gitu loh. Kok jadiin film, jadiin ini gitu loh. Nah itu bagus tuh, berarti dia memang nggak punya pemikiran gitu loh. Oke, Bang Jo, pertanyaan selanjutnya nih, kelatahan dari PH-PH atau produser yang mengangkat topik-topik viral kayak gitu, Bang. Apakah itu juga didukung dari ya kita bicara film pasti ada investor di sana, ada kayak sponsorship di sana, ada distributor gitu, ada demand-nya kayak gitu, Bang. Jadi apakah mereka juga bisa menjadi satu ekosistem sehingga tren pengangkatan cerita viral ini ada gitu, Bang? Ya tentu dong, ketika bikin film kan kita butuh pemodal. Nah pemodal itu kan pengen diyakinkan film lo ada yang nonton nggak. Nah ketika saya mempresentasikan sesuatu yang viral kan lebih gampang dong. Ketika mereka misalnya, aku mengangkat tentang ini ya gitu, tiba-tiba kamu cek aja di Google itu viral banget gitu kan. Lah orang akan tertarik nggak untuk menginvestasikan? Pasti akan tertarik, oh iya ya ini udah terkenal banget ya gitu. Nah beda sama ketika gue bikin tulisan nih, gue bikin nulis cerita sendiri, gue ceritakan ke lu dok, gini tok gitu. Terus gue minta, lu mau nggak biayain film gue ini 10M gitu misalnya. Terus ini ceritanya ini, terus ini cerita apa? Ya saya bikin sendiri. Akan lebih susah kan untuk mendapat dana, benar nggak? Ini gue bicara dari sudut ini ya, dari sudut produser ya, gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya yang lebih kreatif itu adalah ketika lu bisa bikin cerita memang booming gitu loh. Tapi kayaknya itu hanya 10 berbanding sekian dok kayaknya. Contoh gini ya, kenapa saya bilang begitu? Saya bilang aja lah, hampir 75% sebuah film yang ditayangin di bioskop itu rata-rata adalah produk adaptasi.
Produk adaptasi itu artinya produk yang memang entah itu dari novel, entah itu dari cerita viral, apakah itu maksudnya cerita tentang apa, kata-kata begitu. Pokoknya mereka akan berpatokan terhadap adaptation gitu. Nah, hanya sekian persen doang yang original. Nah, original ini susah banget untuk mendapatkan laku, Dok. Gitu loh. Iya. Setuju Bang. Susah banget. Kalaupun laku itu susah banget. Yang agak berhasil untuk seperti itu hanya, untuk saat ini sih hanya Ernest sih. Karena dia dengan cek toko sebelah gitu loh, dengan susah sinyal dia bisa dapat jutaan gitu loh. Yang agak berhasil di dia. Karena kalau gue lihat dari beberapa cerita yang ada di film kita yang berhasil jutaan itu rata-rata kalau nggak adaptasi dari novel, tapi adaptasi dari produk yang berbeda. Entah kayak kita bicara tentang Soge lah. Soge itu kan adaptasi dari web seriesnya di YouTube kan, artinya itu produk adaptasi. Gitu. Oke. Bang, kalau tadi kita bicara soal produk original gitu kan, kita melihat nih kan sebuah film Indonesia Jumbo itu juga sebuah idealisme dari Visinema gitu untuk menghadirkan cerita yang berbeda untuk anak-anak dan keluarga. Dan memang ketika saya riset lebih dalam, ternyata Mas Angga Sasongko juga sangat susah untuk mendapatkan investor, tapi ternyata booming 10 juta penonton gitu Bang. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana posisi seorang produser ataupun sutradara ini untuk meyakinkan investor? Idealisme atau kapitalismenya ini kayak gimana nih Bang posisinya itu Bang? Ya kalau untuk meyakinkan investor, ya tadi kalau lu mau gampang, ya itu ceritanya yang berdasarkan adaptation yang sudah ada. Karena kan orang mengeluarkan duit kan pasti minta data ya Dok. Misalnya kayak kalau gua mengeluarkan duit 10M, penonton gua paling nggak harus 1 juta ya. Nah 1 juta ini angkanya dari mana Dok? Gitu. Kalau tiba-tiba kita memproduksi film tidak dari adaptation gitu loh, ya kan? Nah itu satu. Kalau bicara tentang kapitalis, menurut saya susah ya, karena bicaranya adalah ini sebenarnya logis. Lu mau bikin film, tapi gimana hebat banget kalau ngebujukin tanpa ada data yang lu bisa suguhin. Nah, kalau kayak Jumbo, jelas banget datanya adalah dia pingin, makanya yang ditonjolkan dia bukan ceritanya, tapi lebih kepada ini animasi bagus, animasi yang pertama teknologinya oke, ini yang hasilnya mendekati Hollywood, bla bla bla. Tapi kalau dari segi ceritanya dia nggak tonjolkan Dok. Benar kan? Iya. Poin di mana yang dijual Jumbo ketika dijual ditawarkan ke orang bukan karena ceritanya, tapi karena ini keren, karena kita udah bisa berhasil Indonesia, karena Indonesia kan hampir nggak pernah bikin animasi yang sebagus itu ya, walaupun kita cukup lumayan bagus lah kemarin gitu. Tapi maksudnya Jumbo itu jadi kayak produk yang wah ini layak nih didukung. Tapi ingat ya Dok, dengan kesuksesan Jumbo, mereka PH yang mau bikin animasi belum tentu akan seberuntung Jumbo. Iya sih, karena setelah Jumbo kan kita lihat terakhir Falcon Picture mengeluarkan Panji Tengkorak juga sepi juga penontonnya ya. Jadi itu tidak akan kayak gitu. Jadi kayak Jumbo itu kayak produk pertama, leadership, terus ketika dia hasilnya bagus dan semua orang melihat bahwa bagus ya Indonesia ternyata mampu bikin gini, itu yang ditimbulkan adalah patriotismenya, kenasionalismenya gitu loh. Itu sih sebenarnya Jumbo itu gitu loh. Akhirnya membangun. Nah ketika sekarang ada Jumbo yang sebagus itu, terus tiba-tiba ada animasi lain, menurut saya malah belum tentu seberuntung itu lagi gitu loh. Berarti bisa kita sebut selera pasar Indonesia itu susah ditebak ya Bang ya? Oh pasti, sangat susah banget. Oke, Bani, silakan Ban. Kalau mau komentar Ban. Boleh ya, aku komentarin dikit Bang tentang Jumbo. Kalau menurutku tuh Jumbo satu ya si animasinya pertama di Indonesia, menurut aku juga keren gitu. Kalau cerita sebetulnya relate-nya lebih ke orang dewasa, mungkin pas story development atau gimana tujuannya memang buat ngajak orang tua, berharap orang tua ngajak anak. Tapi kalau menurutku
Jumbo itu timingnya sih yang dia oke banget, karena timingnya pas Lebaran gitu kan, momennya ngumpul orang tua sama anak, terus dia premier gitu di sana. Nah kan yang fenomena-fenomena sekarang tuh sebenarnya kalau aku lihat sih Bang, rata-rata kalau misalnya lagi horor nih, horor semua gitu di Iya. bioskop. Terus kalau misalnya lagi drama-drama semuanya, sebenarnya kalau dari sisi produser yang abang gitu ya boleh sharing nggak? Sebenarnya kalau dari sisi produser, timeline untuk ngeluarin apa namanya filmnya sendiri itu kayak gimana sih? Karena ya itu tadi, kalau menurut aku film juga akan bergantung sama timing kapannya dikeluarin gitu. Soalnya banyak juga kan kayak dulu ADC juga menurut aku juga waktu ADC 2002 tuh itu juga timing sih kalau menurut aku, karena pas banget apa ya, udah Film masuk. remaja nggak ada yang bagus gitu. Iya bener kan, baru pertama lagi setelah Iya. Jelangkung, terus Terus, pemainnya siapa walaupun nggak terkenal tuh Nicholas Saputra, tapi timingnya bagus aja gitu. ya karena pada saat itu kita hampir jarang banget punya film remaja yang oke. Iya. Itu kayak makanya ketika membuat produk leadership itu akan lebih gampang untuk memuaskan pasar gitu loh. Tapi ketika ada produk pembanding, ya susah gitu loh. Nah, kalau kamu tanya timeline menayangkan film gimana? Sebenarnya terutama timeline menayangkan film itu kekuasaannya itu masih dipegang oleh bioskop sebenarnya. Kenapa saya bilang bioskop? Terutama PH-PH yang kecil kayak kita, itu kita sangat susah banget untuk menentukan jadwal. Kayak PH kayak kita itu nggak mungkin banget dikasih lebaran. Karena mereka sudah ada yang namanya kecuali mungkin next step saya itu udah menjadi PH besar. PH besar itu artinya saya harus berjuang dulu nih tangganya. Film 1 juta, 1 juta, 2 juta, 3 juta, baru tuh bisa dikasih ke lebaran. Tapi kalau lu kayak kita kayak sekarang ini yang cuma penontonnya segini, M down, itu akan susah banget. Tapi kalau saya berhasil menjadi PH yang mungkin ngeluarin film 1 juta, 1 juta, 1 juta, itu bisa kita mengajukan timeline gitu loh. Nah kalau ditanya tentang Indonesia ikut-ikutan, sebenarnya nggak di Indonesia aja, Bu. Nggak di Indonesia aja. Semua di dunia ini, ketika ada yang laku, itu adalah hukum pasarnya adalah pasti akan ada banyak imitasinya, ya kan? Ketika lagi musim makanan atau apa gitu, kalau kita berbicara kayak ayam geprek, rame geprek semua gitu kan, kayak mie semua gitu kan, terus tiba-tiba lagi musim apa gitu, dan itu adalah disitulah maksudnya karena film ini produk sudah disebut produk ekonomi ya, produk ekonomi, produk yang dijual gitu. Nah dijual ketika ada ini film remaja lagi rame nih, oke kita harus bikin film remaja, pasti akan ada yang ikutin. Dan itu nggak bisa diatur. Kenapa? Karena kan yang punya duit kan nggak saya aja. Saya sih pengen apain sih kalian pada ikutan bikin film remaja semuanya kok jadi sama gitu. Lah yang bikin kan orang-orang berbeda, karena PH di Indonesia ini kan mungkin ada 30-50 PH gitu kan. Benar nggak? Gitu loh. Nah, sama dengan ketika meledaknya Pengabdi Setan. Semuanya pada bikin horor semua kan gitu loh. Kayak gitu. Terus sekarang animasi. Mungkin banyak beberapa PH juga mau ngeluarin animasi kayak gitu-gitu. Karena menurut mereka tetap mereka itu kan punya tim analis gitu, yang dimana masyarakat kita lagi suka jombu nih gitu loh, secara kasarnya kan gitu ya gitu loh, dan akhirnya mereka bikinlah gitu sampai dengan merah putih. Ya kan maksudnya gitu lah. Gak usah disemuain lah Bang. Begitulah sama gitulah. Itu kan karena memang hal kayak gitu tuh kayak ya mungkin kita bicara tentang kayak mereka punya analis, masyarakat kita suka animasi gitu. Tapi alangkah bagusnya sebenarnya ya, makanya tadi bagusnya lagi adalah kalau mau bikin film yang memang benar-benar lu punya ciri khas dan kemampuan di wilayah itu. Kalau saya bilang itu bukan ikut-ikutan, tapi kamu memang punya kualitas dan kemampuan di wilayah itu. Misalnya kalaupun dia mau bikin horor, ya silakan, tapi bikin dengan kualitas yang memang bagus gitu loh. Karena kalau istilah genre ikut-ikutan tuh nggak ada dong. Karena kalau nanti
saya bikin drama, terus dibilang nanti ngikutin si A. Saya bikin action, nanti bilang ngikutin si A. Kayak gitu kan, karena genre itu udah dibikin semua orang. Nah, bagusnya lagi kalau lu bisa pemikiran yang memang orisinil, lu menjadi leading market, lu yang diikutin orang. Contohnya kayak tadi dia udah ngasih contoh AADC keluar jadi market. Setelah itu dia meninggalkan market itu, dia bikin yang lain. Benar kan? Gitu loh. Iya. Dia kayak gitu. Dan lu buka lagi market yang baru gitu loh. Gitu sih. Oke. Yang seperti itu gitu loh. Jangan hanya ikut-ikutan, tapi menjadi produk turunan yang jelek, lebih tepatnya imitasi gitu. Iya ya Bang ya. Jadi tiruannya lebih buruk daripada orisinilnya ya. Lu meniru ya lebih baik lah ya, gitu loh. Gitu. Oke, aku pengen dengar komentar dari Chandra Susilanto. Susilanto, boleh malam Bang Chandra. Ini kayaknya Nicer semua ini kayak pada fokus mendengarkan obrolan yang daging-daging semua nih. Dari trending, viral, segala macam. Halo Bang Chandra atau Rio, boleh? Rio? Oke. Terima kasih atas Malam kesempatannya, Bang Rio. Rio. Iya, gimana Yo? Apa komentarmu atau hal yang menggelitik apa yang pengen kamu tanyakan dari obrolan kita dari viral-viral ini, konsistensi dan segala macamnya nih Rio? Oke, baik, terima kasih. Walaupun saya tadi cukup terlambat ya masuk ke sini, tapi syukur alhamdulillahnya masih bisa dengerin tadi obrolan-obrolan yang viral-viral dan sangat menarik gitu ya. Bagi saya memang ini hal yang baru ya Bang Edo dan narasumber kita. Tapi bagi saya cukup sangat menarik di mana akhir-akhir ini beberapa bulan kebelakangan inilah 2 atau 3 bulan ini saya juga lagi hobi tuh bikin video-video pendek niru-niru drama-drama yang seperti Abang bilang tadi. Kebanyakan memang kita juga menghasilkan sebuah video, misalkan film-film pendek itu hasil dari tiruan cimplakan sebenarnya, nggak ada yang betul-betul orisinil gitu. Dan kadang juga kami juga terkendala begitu, ini kita niru si A nggak, ini kita niru si B nggak gitu. Seperti itu. Dan jadi mungkin di sini Rio lebih sebagai konten kreator gitu ya? Ya mau menjadi konten kreator, belum bisa disebut sebagai konten kreator bisa gitu. Mau menjadi konten kreator. Iya, ini juga nih Bang Jo, dalam artian belakangan ini juga kita sangat disuguhkan drama-drama Cina viral tuh Bang yang berdurasi pendek. Ya, deracin ya. Kayak gitu. Jeng. Dia tadi cleaning service, ternyata dia adalah CEO. Iya, begitu. Begitu Bang Jo. Oke. Jadi mungkin dari Bang Jo dan Bang Jo mungkin minta masukan dari Bang Jo dan juga Bang Edo tentang kami yang mulai nih baru mau bikin video-video seperti itu. Dan juga di Batam sekarang kan kita juga ada project film pendek ya gitu. Dan juga mungkin sedikit masukan dari mana kini kita memulai sebagai orang yang awam terhadap dunia perfilman. Dan kita mau masuk ke sana tanpa bimbingan yang khusus gitu. Cuman modal-modal nonton di Instagram, TikTok, dan YouTube begitu. Demikian, terima kasih Bang Jo, Bang Edo. Oke, mungkin dari Bang Jo bisa memberikan jawaban ataupun insight kepada Rio yang sedang pengen menjadi seorang konten kreator nih Bang gitu. Apa nih kira-kira tips dan triknya? Mungkin Rio punya bakat di sutradara, menulis, dari Abang angle-nya apa nih Bang yang bisa Abang sharing? Kalau gua bilang ya, kalau mau jadi konten kreator itu adalah yang satu, dia harus cerdik dalam kategori di sini, dia bisa melihat keseharian tapi menjadi sesuatu yang relatable. Maksudnya gini,
penonton sosial media itu sangat akan tertarik kalau dia, oh nih gua banget nih gitu loh, paham kan? Maksudnya gua banget nih gitu, itu pasti akan bertahan untuk nonton. Maksudnya gua bisa banget nih gitu. Nah di sini Rio harus bisa melihat potensinya, gua mau ke arah genre lucu, horor, atau nangis-nangis nih, kan ini genre yang berbeda, atau hal mana. Dan semua genre itu sebenarnya, semua genre itu disukai masyarakat. Nangis-nangis disukai masyarakat. Buktinya film-film yang nangis-nangis di Indonesia laku. Lucu, kocak, absurd, itu disukai masyarakat. Horor juga disukai masyarakat. Nah, sebagai di sosial media, itu 3 tipe itu ditentukan dulu tuh, mau ke arah mana dibikinnya gitu loh. Nah, kalau masalah teknik, menurut saya oke, lo bisa nonton banyak sekarang teknik pengambilan gambar, YouTube dan Instagram sebagainya, iya. Tapi yang terpenting adalah menurut saya ide kamu membuat kontennya. Kayak misalnya hal sesuatu yang sebenarnya keseharian kita, tapi orang akhirnya jadi ingat lagi gitu. Itu sih sebenarnya kalau dari saran saya, karena yang terpenting itu adalah menemukan idenya. Ide dari, gue mau bikin video tentang ini. Tiba-tiba hal keseharian di lingkungan kami aja diangkat. Itu menurut saya itu akan menjadi efek yang luar biasa dibandingkan kamu memikirkan yang luar biasa dulu, memikirkan yang jauh dari lingkungan kamu dan sebagainya. Karena banyak konten kreator daerah terutama itu sukses karena dia mengangkat keseharian mereka. Contohnya kayak di Medan itu ada beberapa tuh, Edo udah tahu ya Do ya, kayak si Warintil atau apa, terus di Jawa, terus ada lagi di mana gitu, atau bahkan dulu yang sangat cukup terkenal sampai diangkat jadi film itu Ipin Cupin dari dari Papua, ya kan? Bercandaannya gitu-gitu. Nah itu kayak gitu-gitu menurut saya, kamu awalnya dari lingkungan kamu sekitar dulu aja, jangan terlalu jauh banget gitu. Dan itu bahkan sukses banget dan ciri khas kamu banget gitu loh. Iya. Jadi Bang Jo. Siap Rio. Jadi intinya Rio harus tetap berkarya tapi melihat dari kedekatannya dan uniknya sendiri. Nah, Bang Jo, selanjutnya ketika kita balik lagi ngobrolin soal film ya Bang, dengan dilematisnya segala macam, posisi Abang sebagai produser, sebagai sutradara, juga sebagai owner dari PH gitu kan, dari Hati Films, dari Hati Entertainment ini, berarti kan ada kayak optimis Abang nih yang selalu berproduksi judul-judul film terbaru gitu Bang. Nah, ini tuh merupakan sebuah ketekunan yang Abang bangun, yang Abang bina demi masa depan perfilman Indonesia, atau kayak gimana nih Bang, angle dari POV Abang nih? Kalau dari sudut saya ya, memandangnya DHF ini adalah balance dari produk. Jadi gini, kita bicara di Indonesia ini ada namanya PH major sama PH kecil. Nah, kalau ini dikategorikan PH medium lah, sedang gitu. Nah, PH kecil itu artinya PH yang baru berintis banget, terus baru ini. Nah, PH major itu adalah PH-PH yang setiap bulan itu udah ngeluarin film tuh, Dok. Gitu loh. Pasti tahu lah, ada Falcon, ada MD, ada Style Vision, ada yang lain gitu loh. Nah, buat saya pribadi, DHF ini adalah bagian alternatif pilihan tontonan gitu loh. Kayak lu udah tahu nih, karena kalau PH gede itu rata-rata mereka udah punya formula yang kalau laku ini misalnya gini, temanya gunung, terus gunung aja dibahas, nanti kan maksudnya gini, ketika ada film horor tentang gunung, tentang gunung diangkat gitu loh, ya kan, terus tentang pesugihan semua gitu ya, ya kan, terus tentang apa gitu, macam-macam lah tentang. Nah kalau yang sekarang kan kemarin laku tentang ibu-ibu, macam bila esok ibu tiada, ketika ibu nggak ada atau apalah, ibu di mana gitu. Nah semuanya kayak tentang gitu. Ibu, iya benar-benar, iya juga ya Bang ya. Sekarang tentang ayah tuh ketika ayah menikah dengan siapa, dengan apalah gitu, semuanya kayak gitu. Terus tentang pelakor semua, ya kan, karena mereka punya pemula yang menganggap bahwa wah ini harus
dieksplor lebih banyak lagi. Nah, untungnya DHF berdiri di sini adalah penyeimbang semuanya di situ gitu loh. Karena kita mengangkat sesuatu yang kadang-kadang kita nggak pernah mengikutin PH gede malah. Gitu loh. Oke. Apakah ini bisa dibilang dari DHF itu sebagai apa ya, Abang sebagai ownernya mencoba menjadi penyeimbang di industri film yang mungkin kurang sehat karena ngikutin tren, semua tren diikutin, sementara DHF mencoba untuk tampil beda sendiri, Bang. Ya sebenarnya gini, ketika melihat banyak orang angkat tentang misalnya judul ya perselingkuhan atau ibu atau apa gitu, itu menurut saya malah akan menjadi konten seragam gak sih ketika PH-PH itu aja yang selalu established di industri film. Nah, orang-orang kayak kami, dan tentunya banyak sih, nggak hanya di HF ya, ada beberapa PH yang lain juga yang masih merintis dan sebagainya. Tentunya kita akan menampilkan sesuatu yang harusnya berbeda dengan yang mereka tampilkan, gitu loh. Jangan sama, karena wilayah pasarnya menurut saya ngambilnya wilayah itu, terutama di HF gitu loh. Kami mengambil wilayah, kayak contohnya gini, kayak saya ngangkat tentang Kalimantan. Hampir semua PH itu nggak kepikiran untuk ngambil tentang Kalimantan untuk jadi latar film. Dan alhamdulillahnya ternyata itu diikutin oleh PH besar seperti Suraya. Kemarin dia bikin Racun Sangga gitu. Nah itu berarti kan mereka melihat, wah kita udah mulai diikutin orang nih. Gitu. Iya. Benar nggak? Kalau saya bilang itulah maksudnya hal itu yang harusnya menjadi dasar DHF gitu. Haruslah bahwa kita jangan menjadi ikut-ikutan, tapi kita malah membuat sesuatu yang bisa diikutin orang lain. Bahkan kalau perlu PH besar pun ngikutin kita gitu loh. Oke. Nah, tadi Abang mencoba menampilkan hal berbeda, cerita Kalimantan, kemudian diikuti oleh Soraya Intersen Film yang itu juga PH yang sudah sangat besar gitu Bang ya. Dari DHF sendiri nih Bang, sebagai menjelang topik penutup kita, obrolan kita malam hari ini, apa yang menjadi harapan Abang gitu terhadap film Indonesia di luar karya-karya Abang yang akan kita ikuti lagi nih yang akan datang gitu Bang? Kalau dari saya sih sebenarnya saya berharap ya semua orang bisa mengakses film Indonesia di bioskop karena saat ini walaupun bioskop banyak berdiri baru, tapi menurut saya itu masih belum mumpuni untuk sebuah bangsa kita yang sangat besar ini gitu loh. Harusnya bioskop kita itu udah harus lebih banyak lagi, bahkan sampai ke kabupaten-kabupaten di daerah gitu. Karena banyak sekali bioskop itu hanya berada di kota besar dong, belum kabupaten dan sebagainya gitu loh. Nah itu sebenarnya kita pernah punya kejayaan bioskop pada di zaman dulu ya 80-an 90-an itu kita bioskop itu sampai ke kecamatan dong gitu loh. Dari kecamatan, jangan salah nonton tap. Dan dulu itu makanya film itu dulu tayang itu di Jakarta. Nah, sampai setahun film itu baru tayang sampai ke kecamatan. Kalau sekarang kan serentak ya, set gitu nonton, bus hilang. Kalau dulu itu enggak Jabodetabek dulu tayang, baru geser lagi ke kota lain, bahkan sampai ke kecamatan itu setahun baru nyampe nanti. Kalau dulu itu, tapi itu karena kopi filmnya nggak semudah sekarang ya. Nah, saya adalah dengan berkembangnya bioskop lebih banyak, maka akan tercipta di mana industri kita yang sehat. Industri kita yang sehat itu artinya semua orang akan berlomba-lomba membuat film bagus karena merasa bahwa film kita itu ditonton banyak orang, sehingga kita akan mau menginvestkan dana untuk bikin film karena wah kita kalau bikin film jelek pasti nggak ada yang nonton nih. Nah kalau dengan layar yang banyak kita ketika menginvestasikan duit ke film nggak takut rugi gitu loh Oke. Jadi Bang penutup mungkin nih. Abang tadi udah menyinggung soal film Kuyang, salah satu cerita masyarakat di Kalimantan gitu Bang ya, dan ini juga terkait dengan
Sarajana Universe yang kebetulan juga Kalimantan juga gitu Bang. Ya. Nah, apa apa ya istilahnya tuh emasnya apa sih nih Bang dari dua film atau dari universe ini yang kok Abang mau memproduksi lagi nih? Kemudian tadi yang Abang bilang Bunian gitu. Jadi cerita daerah yang seperti ini apa yang membuat magnetnya itu Bang? Kalau kalau Saranjana Kuyang itu memang kita memang dari awal ketika Saranjana sukses 1,2 juta penonton, kita pengen membuat membuat sebuah semesta atau universe kita sebut itu yang semuanya itu berlatar belakang tentang Kalimantan gitu loh. Jadi Saranjana itu ayungi cerita-cerita yang ada urban legend di Kalimantan. Spesifiknya jadi dan kebetulan urban legend yang di Kalimantan ini cukup terkenal di Indonesia seperti Kuyang. Sebenarnya Kuyang kan semua orang udah pada tahu tentang Kuyang kan gitu. Nah, ketika saya angkat ini disinilah bahwa semesta ini akan membawahi urban legend yang ada di Kalimantan. Nah, ini menurut saya akan beda sendiri dibandingkan sama horor lainnya. Kalau tema horor lain kan misalnya gini, masa lu bikin horor kuntilanak dari mana? Terus sendal bolong atau apa itu dari mana gitu kan dan sebagainya. Nah, kalau saya mengangkat Saranjana, maka kami akan bicara dengan punya ciri khas bahwa ini Kalimantan gitu. Ceritanya berdasarkan dari Kalimantan. Menurut lu akan lebih enak gak sih diingat orang dibandingkan sama universe yang sangat mungkin kayak horor yang entah di mana, ini dari mana gitu. Dibandingkan kita membawa satu pulau yang mungkin orang akan menjadi lebih tahu, lebih apa ya, lebih punya identik gitu, khas terutama dari budaya dan sebagainya gitu. Ini juga sebenarnya misi kita ingin mengenalkan bahwa Indonesia itu kaya banget loh. Jadi ketika lu semesta Saranjana, lu akan mendapatkan experience berbeda. Kami selalu menyebutnya kami ajak jalan-jalan ke Kalimantan gitu loh. Oke, itu jadi kayak travel ya Bang ya dengan menonton film. Seperti Oke, nah Nicers, kita akan play satu video spesial malam hari ini dan mungkin ini bisa menjadi insight ataupun menjadi kelitikan buat kita bersama. Kita saksikan video ini dulu ya Nicers ya. Terus mau kamu apa? Mau buat hidup kamu lebih baik. Tahu nggak, 10 tahun terakhir perfilman Indonesia lagi naik daun. Dan tebak, genre apa yang paling booming? Ya, horor. Mulai dari horor klasik yang kembali ke layar, sampai thread horor yang viral langsung diangkat jadi film. Bahkan, selebgram dengan jutaan followers juga ikut meramaikan layar lebar, bikin film makin relate dengan anak muda. Tapi, di balik semua itu, ada sosok-sosok luar biasa. Penulis, sutradara, aktor, sampai produser, mereka konsisten berkarya dengan keyakinan bahwa film Indonesia bisa terus bersaing, bahkan jadi kebanggaan bangsa. 10 tahun, banyak tren silih berganti. Tapi, satu hal yang pasti, optimisme dan konsistensi. Merekalah yang jadi nyawa perfilman Indonesia. Oke, nah tadi sedikit secara singkat bahwa
ada orang-orang di dalam industri film ini dengan konsistensi mereka, komitmen mereka akan menjadi penyeimbang untuk industri film yang sehat. Seperti yang disampaikan oleh Bang Jo, meskipun tren-tren ini selalu ada dan akan terus berputar dalam circle-nya, itu menjadi pilihan kita sebagai penonton, mana nih yang akan kita kita support, teman-teman. Bukan berarti kalau lagi rame horor kita nggak support, kita tetap harus support film Indonesia gitu. Jadi jangan sampai kita kayak nggak tentang perselingkuhan, ibu mertua selingkuh sama menantunya kayak gitu, kita nggak support. Jangan, kita di sini sebagai penonton, sebagai rakyat Indonesia harus tetap berdiri sebagai penyeimbang, netral gitu. Jadi kita harus tetap menonton film-film Indonesia tapi yang berkualitas menurut kita, teman-teman ya, seperti itu. Nah, Bang Jo, ada statement terakhir dari Bang Jo sebelum kita tutup ngobrol bareng Whiteness Day malam hari ini, Bang? Satu sih, sebenarnya kita harus percaya kalau film Indonesia akan selalu ada dengan dukungan penontonnya. Karena kita itu di Asia Tenggara disebut sebagai penonton loyal terhadap film lokalnya. Iya, betul. Setuju. Karena memang semenjak mungkin 5-7 tahun terakhir ini, Indonesia itu menjadi sorotan Asia gitu. Kenapa sih film-film kayak kemarin sempat menjadi perbincangan di negara Malaysia, kenapa sih orang Indonesia nih bikin film kok selalu booming, tapi film mereka masuk ke Indonesia kok nggak dimakan, film Indonesia masuk ke Malaysia itu dimakan gitu. Jadi banggalah kita rakyat Indonesia yang terjun di industri kreatif, khususnya dunia perfilman seperti Bang Jo, dengan idealismenya, dengan konsistensinya, dengan komitmennya dia mampu dan mau bertahan untuk menyajikan film-film yang berkualitas seperti yang akan tayang, Kuyang, dan juga Orang Bunian ya Bang Jo ya. Ya. Oke, Bang Jo, kapan Kuyang akan tayang, Bang? Belum, karena jujur tahun ini itu agak struggle sebenarnya untuk film ya. Tapi kemungkinan kita ada rencana akan premier di JAP. Oke, di JAP ya. Ya, jadi kalau ada yang mungkin sempat mampir ke JAP, itu kan JAP itu kan kayak perayaan film Indonesia lah ya. Iya, betul. Ya, kita sih ada berencana bahwa kami akan menayangkan pertama kali di JAP gitu loh, sebelum tayang nasional. Saya sih memang filmnya udah selesai, sebenarnya baru selesai aja. Kenapa lama? Karena CGI-nya cukup besar. Film ini bahkan ini kami sebut film yang berbudget terbesar dari DHF Entertainment, dengan CGI luar biasa, dengan studio yang memakainya itu udah nomor satu, ya mungkin bisa dikategorikan nomor satu di Indonesia. Jadi harusnya kalian harus tunggu Kuyang, karena ini adalah produk DHF yang sangat berbeda dari yang biasa kita produksi. Oke, wow. Jadi patut layak kita tunggu ya. Sama kayak komentar Nurul nih. Yeah. Jadi penasaran. Serius, saya juga secara pribadi penasaran. Karena Kuyang dalam benak itu kan pasti akan banyak ina itunya. Tapi apapun itu, semoga DHF di tangan Bang Jo terus memproduksi, terus berkarya untuk pembangunan film-film Indonesia ya, Bang Jo ya. Siap, amin. Oke. Amin. Dan Nicers, terima kasih buat waktu kalian yang kalian luangkan di Ngobrol Bareng Whiteness Day. Semoga perbincangan singkat kita malam hari ini bisa kalian ambil sedikit manfaatnya, sisi kreatifnya, sisi penyemangat untuk kalian yang mau terjun di dunia industri film ataupun entertainment. Dan jangan lupa buat Nicers selalu stay connected with us di Instagram kita di Whiteness Day 2017. Follow juga di TikTok kita dan di YouTube kita ya, karena kita akan terus menampilkan, memberikan workshop-workshop yang sangat seru dan menarik di setiap hari Rabu malam. Baiklah, saya Alfredo Siombing dan rekan-rekan dari Whiteness Day, ada Bani dan Sarah, mohon pamit undur diri, mohon maaf. Kalau ada, apa Ban? Ada yang nanya dulu nih Kak, sebelum ditutup. Ada.
Oke, satu pertanyaan dari Gi. Bang, apakah jika ingin masuk PH Bang Jo, apakah harus masuk PH kecil dulu? Waduh, keren nih. Bang Jo, silakan kirim kemana CV-nya? Kalau kita biasanya kalau banyak juga beberapa kali nerima magang dan sebagainya, ya selama masih ada produksi film biasanya kita akan terbuka untuk magang-magang film gitu. Ikutin aja di HF, tapi untuk saat ini kita memang lagi nggak ada produksi, jadi untuk masuk PH kita itu sebenarnya bukan masuk ya, tapi terlibat menjadi tim di HF, karena jujur kalau masuk itu kan jadi karyawan ya. Jadi karena kita PH masih kecil, jadi karyawannya masih sedikit, jadi jarang buka lowongan. Tapi ketika produksi film, kita biasanya melibatkan banyak orang untuk terlibat gabung di proyeknya, kayak gitu. Oke. Jadi kayak gitu ya Gia. Di HF Entertainment, kalau lagi ada produksi mungkin DM kita aja, boleh gabung nggak, boleh magang nggak, gitu. Oke. Jadi Gi, silakan kamu follow Instagramnya DHF Entertainment atau IG-nya Bang Jo. Nanti kalau ada kesempatan, semoga kamu beruntung, rezeki masuk terlibat dalam produksi film. Nah, tadi saya hampir lupa. Yuk kita nyalakan kamera, kita foto bareng yuk. Okay. Sebelum kita closing. Nanti kita angle tangannya W ya, teman-teman Nicers ya, Whiteness Day. Ini ya, kayak gini nggak sih? Ya, boleh. Mau begini, boleh. Whiteness Day. Oke. Nanti teman kita Bani boleh kasih aba-aba. Oke, sekali lagi. Yes. Jadi Nicers, terima kasih buat waktu kalian. Sampai ketemu lagi di kelas-kelas seru dari Whiteness Day. Saya Alfredo Siombing dan teman-teman dari Whiteness Day pamit. Terima kasih Bang Jo. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih Bang Jo. Terima kasih waktunya. Terima kasih sharingnya.